Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini itu semata-mata karena perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita sudah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kita pada pagi hari ini menghampiri Tuhan. Kita bawa hidup kita sebagai penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari teduhkan hati kita, arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang telah mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami bawa korban syukur kami. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu dimanapun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, kami berdoa biar Tuhan yang melawat, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Lawat ibadah kami, berkati ibadah kami Tuhan. Kami sambut Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yes.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah Living with Hope. Hidup dengan pengharapan. Living with Hope. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari kitab Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu. Karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah pernah mendengar kisah tentang Dr. Mart. Saya senang dengan kisah ini dan berkali-kali saya ceritakan tentang kisah ini. Dan saya akan coba menceritakan kembali karena bagi saya kisah ini sangat menginspirasi di tengah-tengah ketidakpastian. Dr. Mart adalah seorang dokter spesialis kanker. Suatu saat Dr. Mart diundang di dalam sebuah konferensi, dan di dalam konferensi itu Dr. Mart akan mendapatkan penghargaan atas penelitian dalam riset medis. Tentu Dr. Mart sangat senang di dalam menantikan masa-masa penerimaan penghargaan ini. Karena ini merupakan hasil kerja keras dia selama ini. Bertahun-tahun mungkin dia melakukan riset tersebut sampai akhirnya hasil karyanya dihargai. Tiba waktunya ketika dia akan menerima penghargaan itu, dia terbang ke kota di mana dia akan menerima penghargaan itu. 2 jam setelah pesawat yang dinaiki oleh Dr. Mart terbang, ternyata pesawat tersebut harus melakukan pendaratan darurat karena mengalami kerusakan teknis. Harus mendarat di sebuah kota kecil, di bandara yang cukup kecil karena mengalami kerusakan teknis. Begitu pesawat mendarat, Dr. Mas dengan segera dan buru-buru menghampiri resepsionis dari bandara tersebut untuk mempertanyakan berapa lama lagi penerbangan berikutnya ke kota yang akan dia tuju. Resepsionis mengatakan bahwa penerbangan ke kota yang dimaksud oleh Dr. Mart baru ada sekitar 10 jam lagi. Tentu kalau Dr. Mart mengikuti penerbangan selanjutnya, maka Dr. Mart tidak akan cukup waktunya. Mungkin ketika dia sampai di kota tersebut,
acara konferensi sudah bubar dan orang-orang sudah pada pulang. Lalu Dokter Mat menceritakan apa yang menjadi kesulitannya kepada resepsionis dan meminta usul atau ide kepada resepsionis. Sang resepsionis memberikan sebuah usul supaya Dokter Mat menyewa mobil dan mengendarai mobil ke kota tersebut. Kira-kira perjalanan ke kota tersebut kalau lewat darat sekitar 4 jam lagi. Karena tidak ada pilihan, maka Dokter Mat menganggap usul tersebut merupakan usul yang terbaik. Dan dia menuruti usul tersebut dan menyewa sebuah mobil. Dan dia mengendarai sendiri mobil tersebut. Walaupun sebenarnya Dokter Mat sangat tidak suka menyetir sendiri. Tetapi karena hasrat beliau untuk menerima penghargaan cukup tinggi, dia dengan semangat menuju kota tersebut. 2 jam setelah Dokter Mat menyetir mobil ke kota yang sedang dituju, cuaca tidak mendukung. Hujan begitu lebat sekali, angin begitu kencang, dan kabut mulai turun. Sehingga jarak pandang Dokter Mat tidak bisa jauh. Dia hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Dan ini tidaklah beruntung bagi Dokter Mat. Sampai satu saat ada sebuah jalan atau belokan yang harus dia masukin. Ternyata dia lewatin. Dokter Mat tetap semangat mengendarai di tengah-tengah lebatnya hujan, di tengah-tengah kabut yang ada. Sampai satu saat Dokter Mat sadar bahwa kelihatannya dia melewati jalan yang salah. Karena semakin lama dia menemukan jalan itu semakin tidak baik. Jalan itu semakin sepi. Jarang penduduk. Arahnya semakin ke arah pedesaan. Sementara hujan belum reda. Dokter Mat mulai panik, mulai bingung, belum lagi rasa lapar yang ada di perutnya yang menuntut untuk diisi. Dokter Mat mulai mencari bantuan. Dia mulai mencari adakah kira-kira rumah yang bisa dia meminta tolong untuk meminjam pesawat telepon. Supaya Dokter Mat bisa menelpon panitia pelaksana. Setelah sekian menit, Dokter Mat mencari-cari, ketemulah sebuah rumah yang sangat sederhana. Rumah di sebuah tempat yang terpencil dan sangat sederhana. Dokter Mat memberanikan diri keluar dari mobil dan mengetuk pintu rumah tersebut. Dan dari dalam rumah keluar seorang ibu. Ibu yang sudah tidak muda dan juga tidak terlalu tua. Ibu itu keluar menyapa Dokter Mat, lalu Dokter Mat mengatakan, "Boleh saya meminjam pesawat telepon? Karena saya sedang tersesat. Saya mau menelpon teman saya supaya saya dijemput." Ibu ini berkata bahwa, "Maaf, saya tidak punya pesawat telepon, bahkan alat-alat elektronik yang lain pun, barang-barang elektronik yang lain saya tidak punya." Tentu Dokter Mat sangat kecewa. Sementara hujan masih begitu derasnya. Namun perempuan ini mengatakan, "Ini hujan masih sangat lebat. Kalau tidak keberatan, istirahatlah sejenak di rumah saya, menunggu hujan reda. Nanti saya akan sediakan teh hangat dan makanan ringan." Dokter Mat menyetujui saran dari wanita ini.
Di tengah-tengah dia menikmati teh hangat, sang wanita ini berkata kepada Dr. Mark, "Maukah Anda saya ajak berdoa supaya Tuhan buka jalan? Siapa tahu dengan kita berdoa, Tuhan buka jalan bagi permasalahanmu." Dr. Mark agak sinis berkata kepada wanita ini, "Maaf, saya tidak percaya dengan doa. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Yang saya percaya hidup ini ditentukan oleh kerja keras kita. Kerja keras kita." Namun wanita ini tidak tersinggung dan dia berkata, "Baiklah kalau Anda tidak mau berdoa bersama dengan saya, namun izinkan saya untuk tetap mendoakan. Karena saudara tidak mau berdoa dengan saya, izinkan saya masuk ke kamar untuk berdoa buat Anda." Lalu wanita ini masuk ke kamarnya. Dia berlutut di samping tempat tidurnya. Dia mendoakan Dr. Mark dengan sungguh-sungguh. Karena digerakkan oleh belas kasihan kepada Dr. Mark, yang dia tidak tahu siapa orang ini. Dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan, dia minta mujizat Tuhan buat Dr. Mark. Setelah dia selesai mendoakan Dr. Mark, dia mendoakan seorang anak kecil yang ada di ranjangnya. Ketika dia mendoakan anak kecil ini, air matanya tidak tahan, air matanya jatuh dan dia sungguh-sungguh berdoa buat anak ini. Lalu dia keluar dari kamar menghampiri Dr. Mark di ruang tamu. Ternyata ketika wanita ini berdoa di kamar, persisnya saat ia mendoakan anak yang ada di ranjang itu, Dr. Mark sejenak mengintip, melihat apa yang didoakan oleh wanita ini. Sehingga ketika wanita ini kembali ke ruang tamu, Dr. Mark bertanya kepada dia, "Tadi saya melihat engkau berdoa buat seorang anak yang ada di ranjang. Dan engkau menangis mendoakan anak itu. Siapa anak itu?" kata Dr. Mark. "Apa yang terjadi dengan dia?" Wanita ini menjawab bahwa dia adalah anak saya. Sudah lama dia sakit. Saya sudah bawa ke beberapa dokter yang ada di kota kami ini. Dan dokter mengatakan bahwa anak saya ini menderita kanker yang cukup langka. Dan mereka tidak bisa menanganinya. Mereka tidak sanggup untuk menanganinya. Saya hanya berdoa supaya Tuhan buka jalan. Lalu Dr. Mark bertanya, "Apa Tuhan menjawab doamu?" "Sampai saat ini belum. Tapi saya berharap Tuhan pasti menjawab doa saya. Dan dokter yang saya temui di kota kami, rata-rata mereka mengatakan bahwa cuman ada satu dokter yang bisa menyembuhkan anak saya. Cuman ada satu dokter. Nama dari dokter itu adalah Dr. Mark. Tapi saya tidak tahu di mana dokter itu berada sekarang. Dan kalaupun saya tahu, saya belum punya uang yang cukup untuk bisa membayar dia. Tetapi saya tetap berdoa. Saya tetap berharap kepada Tuhan bahwa suatu saat Tuhan akan mempertemukan saya dengan Dr. Mark. Dan saat itu saya pasti mampu untuk membayar Dr. Mark. Saya tidak tahu dia di mana. Tapi saya terus berharap Tuhan akan mempertemukan saya dengan Dr. Mark. Mendengar cerita dan jawaban dari wanita ini, Dr. Mark tiba-tiba menangis. Dia tidak bisa menahan air matanya.
Saat itu dia menyadari kenapa dia dapat undangan untuk menerima penghargaan. Dan saat dia menerima undangan, kenapa pesawat yang dia naikin mengalami kerusakan? Ketika dia menuju tempat konferensi naik mobil, kenapa dia harus tersesat? Dan harus ketemu dengan seorang ibu yang ada di sebuah pelosok kampung. Dan saat itu baru dia menyadari bahwa Tuhan sedang menjawab doa dan pengharapan dari seorang ibu yang mana anaknya menderita kanker langka dan hanya dia yang sanggup menyembuhkan. Dan sejak saat itu Dr. Mark percaya kalau Tuhan itu ada dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu sangat penting. Pengharapan itu sangat penting. Apalagi saat kita menghadapi masa-masa sulit. Apalagi saat kita menghadapi masa-masa ketidakpastian yang sedang kita alami. Pengharapan itu sangatlah penting. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, Kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kitab Ibrani mengatakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Sau itu seperti sebuah jangkar yang bisa menenangkan kapal. Sau itu seperti jangkar yang bisa menenangkan kapal di tengah gelombang laut, yang membuat kapal itu tidak pergi kemana-mana. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, jangkar yang kuat, yang menenangkan jiwa kita di saat gelombang badai kehidupan menghantam hidup kita. Ketika kita kehilangan pengharapan, maka hidup kita akan terombang-ambing. Hidup kita tidak terarah. Bahkan hidup kita bisa tenggelam. Oleh karena itu, jangan pernah menghilangkan pengharapan itu dari diri kita. Hal itulah yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang terjadi dalam hidup Naomi dan Ruth. Minggu lalu kita sudah belajar siapa Naomi. Ketika terjadi kelaparan di Israel, khususnya di Bethlehem, Naomi beserta suami dan kedua anaknya, mereka pergi ke Moab, mengadu nasib ke Moab. Mereka berpikir kalau mereka ke Moab, nasib mereka akan lebih baik, hidup mereka lebih baik. Ternyata apa yang terjadi di sana? Suami dari Naomi meninggal di Moab. Kedua anaknya yang menikah dengan perempuan Moab pun meninggal di Moab. Tinggallah Naomi beserta kedua menantunya, di mana kedua menantunya itu adalah orang Moab.
Ketika Naomi melihat apa yang terjadi dalam hidupnya, Naomi pun memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dan dia membuat pilihan kepada dua menantunya supaya menantunya itu kembali ke orang tuanya. Kedua menantunya adalah Ruth dan Orpa. Orpa memutuskan untuk kembali kepada orang tuanya di Moab. Namun Ruth memutuskan untuk tetap ikut bersama Naomi. Ada dua kelompok orang yang kita temukan saat menghadapi masalah. Yang pertama, Naomi. Naomi adalah orang yang pasrah dengan keadaan dan tidak punya pengharapan. Naomi pasrah dengan keadaan dan dia tidak berani punya pengharapan untuk lebih baik ke depan. Hal itu bisa kita lihat dari apa yang sudah kita baca di dalam Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22 tadi. Dikatakan, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ketika mereka masuk ke Bethlehem, tentu teman-temannya, keluarganya masih kenal sama dia. Mereka bertanya, apakah itu Naomi? Yang dulu merantau ke Moab saat terjadi kelaparan di Israel. Tetapi lihat bagaimana jawaban dari Naomi. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutlah aku Mara. Mara artinya pahit, saudara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Lihat, Naomi tidak mau lagi menyebut dirinya Naomi. Dia mengatakan, sebutlah saya Mara karena Tuhan sudah menghukum aku. Karena Tuhan telah mendatangkan hal yang pahit dalam hidupku. Dia sudah putus asa dengan apa yang sedang terjadi. Memang apa yang dialami Naomi bukanlah hal yang mudah. Dia kehilangan kedua anaknya. Dia kehilangan suaminya. Sangat sulit. Itu membuat dia nggak berani lagi punya pengharapan. Bapak Ibu, mungkin tidak sedikit dari antara kita seperti Naomi. Karena terlalu banyak masalah, kesulitan, tantangan yang terjadi dalam hidup kita, akhirnya kita tidak berani lagi berharap banyak sama Tuhan. Kita mulai berkata, ya udahlah, jalanin aja hidup. Mau gimana-gimana nanti ya terserahlah. Saudara, saya percaya Tuhan tidak inginkan kita seperti itu. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berharap. Selama kita masih hidup,
masih ada pengharapan. Selama kita masih hidup, percayalah Tuhan masih sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan putus asa dengan hidup kita, dengan keadaan kita. Tetapi mari kita melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita ke depan, bukan yang ada di belakang, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Moving forward. Mari kita melihat ke depan, berharap di depan. Itu tipe Naomi. Kelompok orang yang pertama adalah Naomi, orang yang pasrah dengan keadaan dan tidak berani lagi berharap. Namun lihat, tipe orang yang kedua Rut. Siapa Rut? Dia orang Moab. Dia bukan dari keluarga yang menyembah Tuhan yang benar. Dia hanya mendengar Tuhan itu dari mertuanya. Mungkin juga dari suaminya yang sudah meninggal. Tetapi Rut, dia tidak mau putus asa. Memang dia kehilangan suami. Dia tidak mau meratapi nasib. Dia tidak mau menyalahkan orang lain. Dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Dia tidak mau menyesal kenapa saya harus menikah dengan suaminya yang akhirnya suaminya meninggal dengan tidak meninggalkan anak. Bisa saja dia punya 1001 alasan untuk kecewa dan dia kembali ke kampung halamannya. Dia kembali kepada Allahnya. Kembali kepada masa lalunya. Menyembah berhala. Kembali kepada orang tuanya. Tetapi Ruth, dia mau moving forward. Dia mau melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Hal itu bisa kita lihat di dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsamku, dan Allahmulah Allahku. Wow! Dia punya alasan untuk kembali kepada Allahnya. Dia punya alasan untuk kembali kepada masa lalunya. Tetapi dia katakan, Allahmulah Allahku. Kenapa dia berani membuat keputusan seperti itu? Di ayat 17 dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudaraku, komitmen dari Rut untuk mengikuti mertuanya, mengikuti Naomi, dan untuk menyembah Allah Naomi. Komitmen yang kuat. Walaupun resikonya tidak mudah. Tidak mudah. Tentu ketika dia menyembah Allahnya Naomi, keluarganya bisa menolak dia. Keluarganya bisa mengatakan dia bodoh. Kenapa dia harus ikut Naomi? Bisa jadi orang berkata bahwa Naomi itu orang yang terkutuk, yang dikutuk Tuhan. Orang yang sial. Kenapa engkau ikutin dia? Tetapi lihat,
Dia tetap komitmen, saudara. Dia ingin melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia ingin melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Dan kalau ikuti, saudara, sejarah kehidupannya Rut dan kehidupan orang Israel, akhirnya kita temukan bahwa Rut menjadi nenek moyang dari Sang Mesias. Rut menjadi salah satu nenek moyang dari Sang Mesias. Kalau kita runtut keturunan demi keturunan, Yesus lahir dari salah satu keturunan Rut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita tipe yang mana? Apakah kita tipe Naomi yang pasrah dengan keadaan, tidak berani lagi berharap? Ada banyak orang berkata, "Pak, jangan terlalu tinggi-tinggi berharap, nanti kecewa." Memang, saudara, memang. Kalau kita berharap sama manusia, kita pasti kecewa. Kalau kita berharap sama perusahaan kita, kita pasti kecewa. Kalau kita berharap sama bos, kita pasti kecewa. Tapi Alkitab katakan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, saudara. Atau kita mau seperti Rut, yang mau tetap meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Sekalipun tidak ada jaminan kepastian akan hidup lebih baik. Dia tidak mau kembali ke masa lalunya. Mungkin hari-hari ini saudara sedang memikirkan untuk kembali ke masa lalumu. Cara-caramu yang lama. Karena semakin kita cinta Tuhan, kau mungkin melihat kehidupan tidak lebih baik. Kita sama seperti Naomi. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, saudara? Bagaimana seharusnya agar kita memiliki pengharapan di masa-masa sulit? Bagaimana agar kita tetap memiliki pengharapan di masa-masa sulit? Yang pertama, berhentilah berpikir negatif tentang Tuhan. Berhentilah berpikir negatif tentang Tuhan. Naomi tadi berpikir negatif tentang Tuhan. Begitu dia mengalami masalah, dia sudah berpikir negatif tentang Tuhan. Bahkan dia berpikir jahat tentang Tuhan. Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13 mengatakan. Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13 mengatakan. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Dia menuduh bahwa tangan Tuhan itu teracung kepada dia.
Berapa banyak kita ketika menghadapi masalah, kita pikir Tuhan menghajar kita. Tuhan menghukum kita. Padahal belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi masalah yang kita hadapi itu karena kesalahan kita. Karena keputusan-keputusan kita yang salah. Karena gaya hidup kita yang tidak benar. Berapa banyak orang menuduh Tuhan, menghukum dia dengan stroke, dengan sakit jantung, dengan sakit kanker. Padahal pola hidupnya yang gak benar, pola makannya yang tidak benar, makan sembarangan, tidak pernah olahraga, istirahat kurang. Berapa banyak orang menuduh Tuhan, merencanakan hidupnya menjadi orang miskin. Padahal Tuhan tidak pernah merencanakan kita untuk miskin. Karena kemalasan kita lah. Karena karakter kita yang gak jujur. Karakter kita yang gak bisa dipercaya. Karakter kita yang tidak disiplin. Itu yang membuat kita jadi miskin. Karena itu, kalau kita mengalami masalah hari-hari ini, berhentilah berpikir negatif tentang Tuhan. Karena yang ada di hati Tuhan itu adalah kebaikan bagi kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang memberi mereka hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan ingin hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan, yang artinya punya kualitas yang tinggi, produktif, maksimal, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita mengalami masa-masa sulit hari-hari ini, kalau kita mengalami masa-masa yang tidak pasti, berhentilah menuduh Tuhan. Berhentilah berpikir negatif tentang Tuhan. Karena tidak ada satupun hal yang jahat di hati Tuhan terhadap kita. Nyawanya dia sudah berikan kepada kita. Nyawanya. Tidak akan mungkin dia punya hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat terhadap kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, berkomitmenlah untuk meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Letakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu banyak berharap sama manusia. Mungkin selama ini kita terlalu banyak berharap terhadap uang kita, tabungan kita. Mungkin selama ini kita terlalu banyak berharap terhadap usaha dan bisnis kita. Sampai kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita hidup sesuka hati kita. Sampai akhirnya Tuhan izinkan kita mengalami banyak kesulitan. Karena Tuhan ingin membawa kita kembali untuk berharap kepada Dia. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 tadi dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus sudah ada di belakang tabir itu. Dia imam besar kita, yang menjadi perantara antara kita dan Bapa. Biar dia satu-satunya tempat pengharapan kita.
Dan orang yang berharap kepada Dia tidak akan pernah dikecewakan. Tidak akan pernah dipermalukan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat-saat ini, hiduplah dengan pengharapan. Dan letakkanlah pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Jangan berpikir negatif. Jangan berpikir bahwa Tuhan melakukan hal yang jahat dalam hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan dinyatakan. Mujizat demi mujizatnya dinyatakan. Dan lebih dari itu, rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali meletakkan pengharapan kami kepada yang tidak pasti. Ampuni kami kalau kami seringkali meletakkan pengharapan kami bukan kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, jangan biarkan kami putus asa. Jangan biarkan kami apatis, masa bodoh. Tapi tarik hati kami terus berharap hanya kepada Kristus. Tolong kami Tuhan, untuk meletakkan pengharapan kami hanya kepada Kristus. Dimanapun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, Engkau mengenal pribadi mereka, Engkau tahu keberadaan mereka. Kalau mungkin ada anak-anak-Mu mulai kehilangan pengharapan, Roh Kudus bangkitkan kembali pengharapan itu. Buka mata hati dan pikiran kami untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Biar kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan setiap kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Buka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupkan segala kebutuhan umat-Mu. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Pandang Kristus yang ada di belakang tabir. Dia imam besar kita. Yang selalu bersafaat bagi kita. Yang mengasihi kita. Yang peduli atas hidup kita. Yang merasakan setiap penderitaan kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu sepanjang minggu ini, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dan engkau setia melakukannya. Maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai.
Sampai bertemu ibadah online minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan pembangunan serta persembahan misi, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.